Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdaus dengan NPM 1672102885. Saya membuat video presentasi dakwah ini untuk pemenuhan ujian akhir semester 3 di kelas C pada jurusan Administrasi Bisnis. Bahan kajian yang akan saya bahas adalah liberalisme. Pengertian liberalisme. Kata liberalisme diambil dari bahasa Latin, yaitu liber, artinya bebas dan bukan budak, atau suatu keadaan di mana seseorang itu bebas dari kepemilikan orang lain. Makna bebas ini kemudian menjadi sebuah sikap kelas masyarakat terpelajar di Barat, yang membuka pintu kebebasan berpikir, atau disebut the old liberalism. Dari makna kebebasan berpikir inilah kata liberal berkembang, sehingga mempunyai berbagai makna. Selanjutnya, liberalisme juga merupakan paham pemikiran yang optimis tentang manusia. Prinsip-prinsip liberalisme adalah kebebasan dan tanggung jawab. Tanpa adanya tanggung jawab, konsep liberal tidak akan terwujud. 3 aspek yang mendasar dari ideologi liberalisme ini yaitu kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Pemikiran liberal. Secara umum, pemikiran liberal adalah suatu pemikiran atas dasar kebebasan, individualisme, dan rasionalisme. Sedangkan secara etimologi, pemikiran berasal dari kata pikir, yang berarti proses, cara, atau perbuatan memikir, yaitu menggunakan akal budi untuk memutuskan suatu persoalan dengan mempertimbangkan segala sesuatu secara bijaksana. Pemikiran Islam liberal berpuncak dari pengaruh pandangan hidup Barat dan peradabannya yang hegemonik dan mendominasi semua bidang kehidupan dewasa ini. Barat melihat ajaran Islam sebagai benteng penghalang globalisasi peradaban sekuler yang perlu diruntuhkan terlebih dahulu, menerusi para pemikir liberal ini. Pemikiran Islam liberal juga memanfaatkan dan mendapat kemudahan murah dari radikalisme yang terjadi pada sebagian kaum muslimin untuk menyempurnakan penyamaran mereka terhadap kaum muslimin awam, dan supaya tetap dikatakan pemikiran itu sebagai bagian dari Islam. Pemikiran Islam liberal juga menggunakan bahan-bahan dari Taurat dan persuratan Islam dengan mengambil bahan-bahan yang kontroversial dan marginal. Bahan-bahan itu adalah konstruksi ulama yang perlu kepada dekonstruksi supaya pemikiran umat Islam bertahan maju seiring dengan kemajuan sekularisme Barat. Memang terlihat jelas bahwa pemikiran-pemikiran liberal yang dilontarkan oleh golongan ini merupakan penyerapan dan pengaruh isu-isu pemikiran yang berkembang di dunia Barat. Proses pembaratan dan globalisasi kultural yang berjalan di Indonesia selama ini telah melahirkan golongan pemikir yang merasa selesa dengan pemikiran agama seperti yang terjadi di Barat. Ada beberapa tokoh yang mengusung terjadinya liberalisme. Yang pertama, J.J. Rousseau. Ia merupakan salah satu seorang filsafat besar, penulis dan komposer pada abad pencerahan. Pemikirannya mempengaruhi revolusi Prancis, perkembangan politik modern, dan dasar pemikiran edukasi. Yang kedua adalah Montesquieu. Dia dalam bukunya yang berjudul Spirit the Law mengemukakan adanya pemisahan kekuasaan dan pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan yang dimaksud adalah supaya ada pengawasan antara lembaga buat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, Voltaire. Voltaire ini sangat dikenal karena tulisan filsafatnya yang sangat tajam. Voltaire sangat mendukung hak-hak manusia dan kebebasan sipil, termasuk kebebasan beragama dan hak buat mendapatkan pengadilan yang patut. Nah, sekarang kita masuk ke topik pembahasan Islam liberal. Islam liberal secara etimologi adalah Islam yang bebas atau Islam yang memberikan kemerdekaan berpikir. Islam liberal secara umum memiliki makna yang luas, bahkan banyak terjadi pro dan kontra terkait pemahaman Islam liberal itu sendiri. Istilah Islam liberal pertama kali digunakan oleh para penulis Barat seperti Leonard Binder, Charles Kurzma. Menurut Lutfi Asokani, sebagai gerakan global, Islam liberal sesungguhnya telah berusia 2 abad lebih. Ini mengambil patokan dari tahun 1798. Dalam perspektif kalangan Islam liberal
Liberalisme ini adalah alat bantu dalam mengkaji Islam agar ajaran Islam ini bisa hidup dan berdialog dengan konteks dan realitas secara umum, produktif dan progresif. Islam ingin ditafsirkan dan dihadirkan secara liberal, progresif dengan metode hermeneutik, yakni metode penafsiran dan interpretasi terhadap teks, konteks, dan realitas. Karakteristik pemikiran Islam liberal di Indonesia menurut Greg Barton ada beberapa, yaitu senantiasa mengusung semangat ijtihad, mengusung rasionalisme, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, memegang prinsip-prinsip humanitarianisme, bahkan memandangnya sebagai esensi dan jantung Islam, lalu memandang bahwa keinginan mendirikan negara Islam adalah pengalihan perhatian yang merugikan, dan selanjutnya menerima dan mendukung pluralisme masyarakat, menjunjung tinggi peran ilmu pengetahuan, dan yang terakhir memperjuangkan kesetaraan gender. Dari pengamatan Greg Barton tersebut, ada sesuatu yang tidak benar, karena sebenarnya dia tidak berpikir mengenai Islam liberal sebagai suatu kelompok atau jaringan, melainkan hanya sebagai suatu kecenderungan pemikiran. Dengan kata lain, dalam liberalisme ada unsur meninggalkan nas. Salah satu ekses reformasi di bidang keagamaan yang dihadapi adalah paham Islam liberal yang berlebihan, yang meresahkan pandangan mayoritas umat beragama. Inilah yang ditentang oleh MUI. Sebenarnya, gerakan Islam liberal ini adalah gerakan yang bertopengkan Islam, yang merusakkan akidah umat Islam. Bagaimana liberalisme di Indonesia? Majelis Ulama Indonesia dengan tegas menolak paham liberalisme ini. Dasarnya adalah keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 7/Munas 7/MUI/2/2005 tentang pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama. Umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama. Dalam masalah akidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, yang maksudnya adalah haram mencampur adukan akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk umat atau agama lain. Bagi masyarakat Muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain atau pluralisme agama, dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, maksudnya tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan. Ada beberapa pandangan Islam liberal yang tidak sesuai dengan konteks ideologi NU, yaitu pernyataan bahwa semua agama itu benar, lalu desakralisasi Al-Quran dan deuniversalisasi Al-Quran. Oleh karena itulah, Nahdlatul Ulama atau NU tetap menolak pandangan maupun ajaran jaringan Islam liberal atau disingkat dengan JIL ini. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membangun moderasi keagamaan, yaitu dari Kementerian Agama terus melakukan langkah-langkah penanggulangan menyebarnya pemahaman ekstrem, radikal, dan gerakan terorisme melalui kerjasama lintas kementerian dan beberapa lembaga lain, melalui Badan Balitbang dan Diklat, melalui pendidikan sekolah, melalui pesantren, perguruan tinggi, dan melalui forum kerukunan umat beragama atau disingkat FKUB. Mungkin hanya itu saja dapat saya sampaikan pada video presentasi dakwah dalam topik pembahasan liberalisme ini. Dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.